Gantian. Oke, dan yang terbaik adalah Sintayong. Terima kasih ya. Aku cinta pada Indonesia. 이 상을 받게 돼서 너무 영광스럽고 우리 에릭 협회장님하고 제가 인도네시아 축구 발전을 위해서 더 노력하라고 준 상으로 생각하고 앞으로도 에릭 우리 협회장님과 더 열심히 더 노력하도록 하겠습니다. Terima kasih ya. Terima kasih sudah diberikan penghargaan yang sebuah kehormatan bagi coach ini sendiri. Jadi coach Shin akan berpikir penghargaan ini biar bisa bekerja lebih keras lagi dengan Pak Erick Thohir. Jadi untuk kedepannya akan lebih berusaha semaksimal mungkin agar bisa kembangkan sepak bola Indonesia lebih maju lagi dengan Pak Erick Thohir. Terima kasih. Tapi saya melihat bahwa Coach Sintayong sangat pintar untuk mengubah formasi di tengah jalannya pertandingan, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat kejeniusan dari Coach Sintayong. Karena ketika dia melihat bahwa timnas Indonesia itu kesulitan untuk bisa membangun serangan, maka dia mengubah formasi dari 3-4-3 menjadi 4-4-2. Untuk apa menjadi 4-4-2? Agar di tengah itu tidak kekurangan pemain. Dan juga menariknya Coach Sintayong bisa mengubah formasi dengan menarik seorang center back dan memainkan pemain yang ofensif. Sebetulnya itu sebuah resiko juga loh, dia menarik keluar Dewangga. Tapi ternyata jalan dengan baik. Karena kenapa? Edo dan Egy itu lebih disiplin di belakang ketika formasinya ini berubah menjadi 4-4-2. Adam Ales ditarik, Andi Setio dimainkan, formasi berubah lagi menjadi 3-4-3. So this is a good win for Indonesia. Oke, permainannya tidak rapi seperti biasanya karena banyak pemain yang absen, tapi paling tidak fighting spirit dari para pemain bagus, teman-teman. Turkmenistan bermain kasar, kalau menurut saya banyak sekali pelanggaran yang keras, tapi para pemain kita bisa bangkit kembali dan meraih kemenangan. Dengan kemenangan ini tentu ranking dari Indonesia naik, walaupun tidak banyak, tapi kemenangan ini juga memberikan kepercayaan diri bagi para pemain. Sekarang tinggal kita tunggu pertandingan dari Timnas Indonesia U23, teman-teman, yang akan dimainkan nanti malam. Kita support terus, teman-teman, Timnas Indonesia. Dan kalau bagi saya, man of the match di pertandingan semalam, walaupun dia tidak bermain lama, adalah Lily Pali. Karena terus terang, pemain senior ini menjadi pemain yang bisa mengalirkan bola dengan rapi ketika dia masuk di menit ke-72. Seandainya Lily Pali gak masuk, saya gak yakin. Ya, saya ulangi lagi, saya gak yakin Indonesia akan bisa mencetak gol kedua. Karena mereka jelas kehilangan sosok pemain yang kreatif. Lain halnya jika Marcelino Ferdinand itu bermain semalam, tapi Marcelino kan akan membela timnas Indonesia U23. Beckham Putra juga sama seperti itu kan. Jadi ketika ada pemain yang kreatif masuk, Egy dan Lily Pali bisa bersinergi dengan baik sehingga Indonesia bisa mencetak gol kedua. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola. Sintayong puji dan ancam dua pemain timnas Indonesia ini. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong memberikan pujian kepada dua pemainnya usai mengalahkan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday. Indonesia menang dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jumat 8 September 2023. Dua pemain tersebut adalah Egy Maulana Fikri dan Nadeo Argawinata. Bagi mereka, duel ini merupakan momentum comeback Indonesia. Sebelum ini, keduanya tidak dilirik Sintayong seperti ketika berhadapan dengan Argentina dan Palestina. Sintayong mengungkapkan alasannya kembali memanggil Egy dan Nadeo. Salah satunya adalah performa kedua pemain di liga bersama klub. Pemain timnas senior itu kami akan pilih atau panggil yang terbaik di liga. Mereka memberikan performa yang bagus, makanya kita panggil kembali, kata Sintayong dalam konferensi pers usai laga. Sintayong mengakui, Egy dan Nadeo bermain luar biasa pada laga ini. Namun, dia juga mengancam tidak memanggil kedua pemain jika kembali loyo di klub. Hari ini mereka, Egy Maulana Fikri dan Nadeo Argawinata, luar biasa. Satu lagi, kalau penampilan mereka tak bagus di liga, pasti tak akan dipanggil lagi. Sambungnya. Egy, meski tampil sebagai pengganti di babak kedua, dia sukses mencetak gol indah. Memanfaatkan umpan Stefano Lillipali, pemain Dewa United melepaskan tendangan jarak jauh yang tak bisa dibendung kiper Turkmenistan. Sedangkan Nadeo berhasil membuat beberapa kali penyelamatan krusial. Jujur, kiper di timnas kondisinya tidak semua 100% karena Syahrul Trisna cedera di jari. Nadeo juga cedera bagian perut bawah, belum 100%, terang Sintayong. Tapi kami tetap puji penampilan Nadeo walau ada kesalahan. Karena dia bisa menutupinya dengan penyelamatan. Pungkasnya. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Turkmenistan dengan skor 1-0 pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 8/9.
Pada laga tersebut, kedua tim bermain hati-hati di menit-menit awal. Turkmenistan melakukan percobaan tendangan ke arah gawang titik. Setelah itu, timnas Indonesia menguasai jalannya laga. Berkali-kali mencoba membongkar pertahanan Turkmenistan. Hasilnya tercipta pada menit ke-19, bola umpan panjang Jordi Amat dihalau bek Turkmenistan. Bola jatuh ke kaki Dendi Sulistiawan. Striker Bayangkara FC itu melepaskan tembakan parabol dari luar kotak penalti. Skor 1-0 untuk timnas Indonesia. Turkmenistan hampir membobol gawang timnas Indonesia. Andai bola tendangan kaki kiri sang kapten, Tagayev Elman, tidak melebar tipis di samping kanan gawang Nadio. Skor 1-0 untuk timnas Indonesia bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, timnas Indonesia tidak mengendurkan serangan. Hasilnya, Egy Maulana Fikri mencetak gol melalui sepakan kaki kiri. Skor 2-0 untuk kemenangan timnas Indonesia. Seusai laga, pelatih Shin Tae-yong mengatakan bahwa saat babak pertama dirinya menggunakan formasi 3-5-2 dengan 3 pemain bertahan di belakang. Kemudian pada babak kedua menggunakan formasi 4-5-1 dan fokus menyerang. Namun pada menit terakhir, lanjutnya, timnas Indonesia senior menggunakan formasi 3-4-3 dan semua pemain mengikuti instruksinya dengan baik. Dari hasil itu kami akhirnya menang. Ada beberapa pemain inti yang harus berada di U23, jadi pemain saat ini belum lengkap. Apresiasi kepada pemain yang telah bermain baik dan mampu meraih kemenangan malam ini, kata Shin Tae-yong. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga mengapresiasi penjaga gawang Nadio Argawinata yang cukup banyak melakukan penyelamatan, meskipun masih ada kesalahan yang dilakukan. Nadio bermain bagus, dia cukup banyak melakukan save, meskipun melakukan beberapa kesalahan, tapi hal itu ditutup dengan penyelamatan yang bagus. Semua pemain yang kami panggil, merupakan pemain yang bermain bagus di klub asalnya, termasuk Nadio dan Egy. Namun jika ada yang bermain tidak baik di klubnya, saya tidak akan panggil lagi, tambahnya.